Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'akabah orang Minangkabau, ba'akabah orang Padang. Insya Allah nan hadir acara iko pulang ke rumah diampunkan Allah segala dosa-dosanya. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil. Bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengirimkan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dikasih hadiah sate Padang busuk, dikasih hadiah baju koko lapuk, dikasih hadiah buku dan Quran. Itulah kenangan abadi. Lah ampe 13 tahun namboi duit baru iko dapet hadiah Quran bahasa Minangkabau. Ambo bacakan terjemahnya ya. Waddamu wa la'mul khinzir. Terjemahnya, diharamkan untuk kalian memakan bangkai darah dan daging kambing. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan bagi kamu memakan nan dia biah indah atih namu Allah Ta'ala. Wal mun diam saya lah. Yang kritik-kritik ikut ustaz loh. Tengah saya lah. Wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihah. Dan dimakan binatang nan tacakia, nan ditokok. Oh, berarti awak selama iko makan hilang pula dia buyangin. Lah sadaqallahul azim, dia buyangin. Makanya baca Quran jangan di tepi pantai. Terima kasih Pak, hadiahnya sampai mati yang ingin. Ambo ceramah di siko 5 baleh mini, di tengah iko 5 baleh mini, sesudah itu di sebelah iko 5 baleh mini. De ambo diagi waktu de apa komandan Denpom sampai 5.30. Kalau sampai lewat pistol lah hidup. Jale, siko dulu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bapak Wali Kota Padang, Bapak Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, Kapolresta, Dandim, Kajari, dan Denpom, Poto Ambonan Pelinggadang. Nenek mama alim ulama candia pandai bundo kanduang nan gadang indak dimbau gala nan ketek indak disabui namo insyaallah awak sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nan dia teh taga hati-hati jatuh. Kalau galak ditahan-tahan. Yang dilapeh bekot keluar dari atas keluar dari bawah. Iko bendera Republik Indonesia kau ganti lah. Lah barakali Agustus nak ganti. Iko sebelum Pak Komandan dan Pom berang, lo ambo berang dulu.
Iko bukan setia. Kalau setia Bali baru. Sekolah setengah le. Begitulah orang Minang cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Buya Hamka dari mana? Buya Muhammad Nasir dari mana? Jangan ragukan orang Minangkabau cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Maka hari ini kita berkumpul bersama, berdoa bersama supaya selamat negeri kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Penjajahan Belanda sudah pergi, Belanda pulang. Datanglah Imam Bonjol. Imam Bonjol dari Minangkabau kan? Datang Imam Bonjol dengan serbannya, dengan kerisnya, berteriak dia, takbir! Lari Belanda pontang panting, tinggal durian Belanda. Nah, itulah nanti jus di ama-ama sih kau. Habis itu. Dek orang kau berang, atiok ari, ikonan peninggalan Belanda tuh. Habis ada. Datang Pulau Japang, api, dan tinggal dua, lubang Japang di Bukit Tinggi. Sama sandal Japang. Saking kan camehnya orang Japang tuh lari tunggang langgang lintang pukang tinggal sandal. Itu maka orang Japang tuh tidak bersandal dari Japang. Tapi jangan bangga dulu. Negeri bumi Minangkabau yang indah ini ancamannya luar biasa. Sudah siap mendengar ancaman? Lawi. Lawi. Kalau sampai terjadi gempa di tengah, datang gelombang besar, disapunya kita semua rata dengan tanah. Mau? Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Datang gelombang dari tengah, naik ke atas. Namanya tsunami. Tsunami itu padusi. Tsunami itu padusi. Kalau laki-laki Sumanto. Mohon maaf Pak kalau gue betulan ada nama. Maka nenek mama awak, ulama-ulama awak dulu, buya-buya, tuan-tuan guru awak dulu selalu mengatakan sedekah tulak bala. Maka rajin-rajin bersedekah. Tidak ada orang yang paling rajin bersedekah kecuali orang Minangkabau. Betul? Kalau memang iya, adalah kue kotak. Ustaz tahu dari mana yang paling rajin bersedekah orang Minangkabau. Langsung panitianya bercerita ke saya. Ketika aksi damai di Jakarta, 2 ton randang. Banyak yang ragu, nanti makan apa? Nanti kita akan makan apa? Siapa yang menanggung biaya? 2 ton rendang. Banyak nan pulang dari situ berkunang-kunang naik darah tinggi. Sudah lama tsunami itu mau naik ke atas. Sudah lama azab Allah mau naik. Tidak jadi azab itu turun. Karena sodako somak pula. Karena sodako. Makanya kalau mau jauh dari bala, rajin-rajin sodako. Poin yang pertama, ingat, ambo kaji tidak panjang-panjang. Petang ini saya hanya menyampaikan 5 poin saja. Selesai yang 5 ini, pulang ke rumah masing-masing. 5 saja. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah dia poinkan 1, 2, 3, 4, 5 supaya jamaah mudah mengingat. Setuju? Supaya anak-anak sekolah mudah membuat tulisan diceritakan ke guru di sekolah. Setuju? Supaya intel-intel mudah melapor. Jangan sampai dia salah lapor ke atasan. Pertama, kalau mau selamat bumi Minangkabau, mesti rajin-rajin sedekah. Sedekah apa yang paling afdal? Sakyul ma, memberi air minum. Kasih air minum. Alhamdulillah, panitia sudah menyiapkan air minum. Ibu amaklah dia lagi air minum. Pemadam,
Ditampek lain kamera di bawah, tapi di Padang kamera di atas. Salah, angkat semua tangan ke arah kamera. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Lah, turunkan tangan. Yang lama-lama ketiak basah. Ambo kalau ke Padang, ke Bukit Tinggi, ke Payakumbuh, tidak terasa ceramah, tapi rasa pulang ke kampung halaman. Makanya kalau ada kata-kata saya macam tak biasa, macam agak-agak kasar, orang Minangkabau tidak marah, karena mereka tidak merasa Abdul Somad orang luar yang diundang berceramah. Abdul Somad adalah anak kemenakan dan pulang ke kampung halaman. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa poinan pertama tadi? Sedekah. Dulu kami dari Makkah. Dari Makkah pula. Dari Kairo. Baik haji ke Makkah. Naik kapal laut, dipukul ombak, dihempas gelombang, melewati Laut Merah, menyeberang dari Afrika ke Asia. Dari Kairo naik bis 6 jam keterusan Suez. Dari Suez naik kapal laut 2 hari 2 malam. Tidak ada duit. Namanya haji backpacker. Apa namanya? Haji backpacker. Nama kerennya. Tapi sebenarnya haji gelandangan. Sampai di Makkah, laloknya tidak di hotel, di Masjidil Haram. Keren tak? Apalah keren lalok di masjid. Makannya dari mana? Duduklah kami makan. Bali nasi putih. Letakkan di atas kresek. Di muka Masjidil Haram. Datang amak-amak jamaah haji Minangkabau. Diagihnya lah kami randang. Kami buka sobek kresek. Masukkan randang ke atas nasi. Kelilinglah kami anak-anak dari Kairo masuk itu. Masukkan mengambil nasi. Aciri merpati dari atas. Samo bantuaknya. Itu sampai mati yang mau ingat sampai kini. Ya Allah, amak-amak dulu nan magiah kami randang waktu kami haji zaman susah itu. Kalau inyol masih hidup panjangkan umurnya ya Allah. Ndak tahu kami siana Muhammad tu ya Allah. Kalau nyolah meninggal, lapangkan kuburnya ya Allah. Panjang mata memandang. Jadikan anak-anaknya soleh ke almarhumah amak nan magiah kami dulu. Adapun jamaah nan pelit-pelit itu ya Allah. Nggak boleh mendoakan nan jelek-jelek. Betul? Habis 15 minit. Ambo sebenarnya ceramah kok biasa, tapi diundang panitianya tentara kok cameh-cameh juga. Yang pertama, mesti rajin-rajin besok. Jangan tunda besok. Kini. Pulang dari Siko, langsung cari panti asuhan. Siap. Bali nasi goreng kikil. Nasi goreng babat. Pecel ayam. Kok Jawa apa Minang? Lontong gulai kikil 12.000. Plus telur. Es doger 10.000. Kedai mami. Orang barat. Kalau orang awak tentu kedai amak. Tapi dek amak aku lah lama di Eropa, baliknya ke kampung. Ambilnya kedai mami. Tidak awak alam. Bali nasi bungkuy, Bali nasi goreng, pulang dari Siko, singgah ke panti asuhan. Siap? Nannya siap, awas kalau tidak membuat. Pulang dari Siko,
bali nasi, bali randang, bawa ke panti asuhan, bawa ke panti jompo. Siap? Datang. InsyaAllah berubah lah insyaAllah. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti. Waalaikumsalam. Ambo mendanga ceramah Ustaz Somad tadi mesti wajib diamalkan. Barang anak yatim di siko. Ada 300. Keluarkan. Sadonya enggak 2 orang sih. Ama 2 orang. Uni 2 orang. Etek 2 orang. Bapak 2 orang. 2. Insya Allah 3.000 anak yatim bisa makan lamak malam itu. Maka malaikat yang mau menurunkan bala tak jadi. Kata malaikat, gimana kita turunkan bala? Jangan, orang Minangkabau masih bersedekah. Sedekah tolak bala. Ini yang pertama. Bisa kita lanjutkan? Habis lah. Awak mesti konsisten dengan waktu. Mohon maaf bapak-bapak alim ulama, gundokan doang, ambo membelakang, boleh ambo berceramah mengaduk ke jamaah. Begitu, sebab nenek mama alim ulama jadi pandai, didulukan selangkah, ditinggikan seranting. Daunnya tampai banaung, batangnya tampai basanda, akarnya tampai baselo. Betul? Dulu pohonnya besar. Nenek mama dulu besar. Sekarang lah jadi bonsai. Tapi insya Allah nenek mama alim ulama kita, mereka lah yang menaungi kita. Betul? Kalau tidak ada mereka, tak mungkin kita kenal agama Allah ini. Betul? Dan kedua, idza za'ara zina war-riba. Nama hadisnya riwayat Imam Al-Hakim. Imam apa? Nama kitabnya Al-Mustadrak. Apa nama kitabnya? Nama sahabat Nabi yang meriwayatkan Abdullah bin Abbas. Siapa namanya? Begitu kalau mendengar ceramah orang berilmu, jaleh hadisnya. Kok bukan kaleng-kaleng kok. Awak ulang sekali lagi. Apa nama kitabnya? Hilang. Kitabnya Al-Mustadrak, imamnya Al-Hakim, sahabat nabinya Abdullah bin Abbas. Nan gape mengawe, gawe. Nan indah gerak-gerakkan saya mundur. Kan orang rame, tak tahu orang awak bisa apa indah. Siapa nama kitabnya? Siapa nama periwayatnya? Orang Minangkabau cerdas-cerdas, betul? Apa kata Imam Al-Hakim dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi, idza zahara zina, kalau di negeri itu sudah banyak berzina, war-riba, sudah banyak riba, faqad ista'allau bihim azab Allah, maka sudah wajib turun azab Allah ke negeri mereka. Bodoh, itu orang tu lah berang. Ambon tak khawatir. Yang pertama, rajin-rajin bersedekah. Dan kedua, pelihara jaga anak-anak muda kita jangan sampai berzina dan jangan sampai makan riba. Dibawa orang tu pula Honda yang bawa tadi. Ba'a mau pulang ke? Kau terdengar so. Ambo waktu naik itu tadi di jalan, masya Allah. Ada orang Ustaz. Ambo pun. Ibu, ama siap menjaga anak-anak awak jangan sampai pacaran. Ini sepanjang jauh memandang pantai-pantai pacaran. Maka Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Gubernur, anggota Dewan, siapkan polisi yang khusus menangkap orang pacaran. Setuju? Awas kan? Awas. Apa nama polisinya? Satpol PP Syariah. Setuju? Mantap. Lah, selesai.
Kalau mau ditanya Allah Subhanahu wa taala, "Hai Abdul Somad." Ya Allah, sudah kau sampaikan ceramah? Sudah. Tapi kadang penceramah ini pisaunya tajam ke bawah. Kepada jamaah, jangan berzina, jangan pacaran. Ke atasan. Sudah kusampaikan ke bupati, sudah sampaikan ke wali kota, sudah sampaikan ke gubernur, sudah sampaikan ke tentara, sudah sampaikan ke polisi, sudah sampaikan ke anggota dewan. Tak juga mereka laksanakan. Kuserahkan mereka padamu ya Allah. Pokok cabut nyawa mereka, cabutlah. Alhamdulillah, sepakat bupati wali kota satu provinsi Sumatera Barat. Mana orang bupati wali kota Sumatera Barat? 9 balai, 20 gubernur. Aklamasi, tahu aklamasi? Ambo tidak tahu. Itu mau kombo batanya. Ambo dek mendanga. Sepakat 9 balai bupati wali kota tambah gubernur 20 secara aklamasi sepakat indah ada surang pun dan menolak bahwa Bank Nagari berubah menjadi bank syariah. Perlukah ini kita lanjutkan menghilangkan riba di bumi Minangkabau? Kita dukung bupati wali kota yang sudah setuju. Kalau tetap ada yang tak setuju, siap-siap naik tsunami ke atas. Aku tak mau tahu, kan aku di Pekanbaru. Idza zahara zina wariba, jaleh hadisnya. Sudah kusampaikan ya Allah, sudah kusampaikan ya Rasulullah, sudah kusampaikan para alim ulama, sudah kusampaikan para nenek mama. Kalau tetap tidak dilaksanakan, wa ufawwidu amri ilallah, kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambo tadi ceramah malam tadi di Pantai Carocok, Pasisir. Pagi tadi ceramah jolai di atas bukit, di bawahnya lawi, camih ambo. Namanya Mande. Kini berceramah pulau. Lah 3 kali ceramah di tapi-tapi lawi. Iko bukan lawi sembarang lawi kau. Iko kalau hanyut di siko langsung ke Masjidil Haram. Kau ke Makkah. Maka sianan niyo umroh gratis tambahlah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangga tak jadi orang Minangkabau. Islamnya bukan ecek-ecek, Islamnya bukan asal-asalan. Dari Makkah langsung ke pantai Sumatera, pantai barat, dan pantai pertama yang dituju pantai Aceh dan pantai Minang. Makanya anak keturunan Nabi yang sampai kemari, anak cucu keturunan Nabi itu dipanggil Sayyidi, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Tapi karena orang Minang payah menyebut Sayyidi, siapa itu? Sidi. Itu asal-muasalnya. Sidi itu dari bahasa Arab Sayyidi. Tidak boleh menyebut ya Hasan, ya Husain. Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain ada dulu dari sini, menjadi ulama, belajar di Mesir, bukunya dibaca sampai sekarang. Sidi Ghazalba. Masih ingat? Sabi aja ingat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ulama dari Makkah datang ke bumi Minangkabau, mereka dipukul ombak, diempas gelombang, naik kapal laut, naik kapal layar, belum ada speedboat. Begitu mereka sampai di tengah laut, nampak mereka daratan. Daratan bahasa Arabnya bahr. Apa bahasa Arabnya daratan? Bahr. Kalau sudah ada daratan berarti aman. Bahr aman. Bahr aman. Tapi orang awak susah menyebut bahr aman. Pariaman. Bahri aman, bahri aman, susah berubah menjadi Pariaman. Disingkat lagi, Piaman Lawi. Lai karena Ustadz pejabat yang hebat yang menolong syariat agama Allah, membuat bank konvensional menjadi bank syariah. Oh, dake jambo, belanci-lancian ai dapurnya ku mampu. Dan ditangkap di KPK enggak. Piaman Lawe. Insya Allah, kalau selamat anak muda kita dari zina, karena bapak ibunya menjaga
Dikeluarkan nanti Satpol PP Syariah. Pantai-pantai wisata wisatanya wisata halal. Hotelnya hotel halal. Kadang kita sebagai ustadz ini malu, penceramah, pakai peci, pakai sorban, ditempatkan di hotel yang tak halal. Keluar perempuan pakai rok pendek. Ampun tak ada mencari, tak tampak saja. Alhamdulillah, di Padang hotel-hotelnya syariah, amin. Makanannya halal, amin. Masya Allah, tabarakallah. Ibu, tetap bapak hati-hati. Asuransi sekarang sedang Jiwasraya sedang tak ada mudah. Yang pertama, rajin-rajin bersedekah. Yang kedua, jauhkan zina. Yang ketiga, jauhkan riba. Siap menarik tabungan dari bank konvensional, pindahkan ke bank nagari syariah. Dari jam bara duduk di situ tadi. Jam 2. Jam 2 balik. Watuilah lameh. Siap bantuan untuk sumbangan anak yatim. Tadi awak judul pengajian awak sodako isi. Dek, naik kate. Iko nan gadang-gadang ikan siko. Itu 2.000 saya tuh. Masih banyak. Naik sebelum orang kau permisi ke kamar mandi. Sampai naik. Sebelum bertukar pikiran, mana panitia? Naik ke atas. Jujur dan amanah. Bapak polisi, tentara, Satpol PP, tolong awasi. Awasi duit ini memang betul-betul panitia, memang betul asli panitia. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Apalagi ya laki lawi kau di bawahnya naik sampan, payahnya ke Afrika. Habis piti awak. Panitia deh, gak juga donan naik kate. Jangan sampai yang bolu buka lapak. Sorban merah iko untuk menunjukkan bahwa merah darahku, putih tulangku, cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Takbir! Yang takbir saya keluar aja piti. Kok takbir kare piti 2.000. Habis waktu awak sudah jam 5.30. Banyak-banyak sedekah. Sudah. Nan kedua, selamatkan negari bumi Minangkabau dari zina. Sudah. Nan ketiga, selamatkan dari riba. Sudah. Nan keempat ini. Apa nan keempat? Hai guys. Kalau di siko kan tak layak ambok sabui guys. Ama-ama sana. Kalau iko anak-anak muda. Hai bro. Anak muda. Mereka dari tadi tagak lamo. Dari tadi tagak. Dua-dua. Jadi menyenangkan hati orang susah itu berpahala. Nangka ampe. Ingat nangka ampe. Ingat nangka ampe. La ta'murunna bil ma'ruf. Ajak orang berbuat baik. Wala tanhauna 'anil munkar. Larang orang dari perbuatan munkar. Judi, zina, prostitusi, riba, namimah, pergaulan bebas, sabu-sabu, kasbek, la ta'murunna bil ma'ruf. Ajak orang berbuat baik. Wala tanhauna 'anil munkar. Larang orang dari perbuatan munkar. Kalau kamu tak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, Allah akan menurunkan azab. Ketika Allah menurunkan azab, doa kalian tidak dikabulkan Allah. Mau azab turun? Mau azab turun? Menolak azab dengan amar ma'ruf nahi munkar.
pemadam kebakaran Kota Padang. Izinkan Ambo Sabanta ingin bersedekah, boleh? Ambo ingin bersedekah. Eko awak random tuh susah lo menjalihkan. Ambo acak saya ndak ambo caliek mata ambo macam pitih baranan paling banyak di dalam. Astagfirullah. Astagfirullah. Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Nang pertama ambos hadiah piti itu 2000. Nang kedua gambarnya tari piring. Oke, mungkin kebetulan. Awak wait sekali lagi ya. Baru agak lapang dah dong. Kalau sampai 2000 juga, ambo tutik pulang langsung. Ustaz Somad ngasih barang. Ambo ke Ustaz internasional berapa? $100 kali 15.000 mana kok? 1.500.000 baru diagi orang tadi. Ada orang lagi ambo. Daripada ambo simpan untuk apa banyak-banyak piti kan? Piti kok daki-daki dunia sadoi. Diagi orang tadi Ustaz Somad ini nanado mau cari mau dolar do. Elok diagikan. Awak simpan dolar kok, awak simpan mati ya. Coba kalau agikan, itu nana akan mengalir sampai ke liang kubur awak, betul? Keluar kan dompet. Sedekah, sudah. Selamat dari zina, sudah. Selamat dari riba, sudah. Nangka ampek tadi? Apa nangka ampek tadi? Iko anak muda apa panti jompo? Nangka ampe awak selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Masyarakat Minangkabau, masyarakat Padang, mari ramaikan sholat berjamaah. Setuju? Maghrib nanti ramaikan, isya ramaikan, subuh ramaikan. Jangan sampai masjid kosong, isinya kambiang, kuciang. Insya Allah. Sedangkan di pantai tablik akbar ceramah saya seramai kok, apalagi lah di masjid, betul? Kalau tidak percaya cari esok subuh. As-salatu khairam minan naum. Tidak ada gunanya kaya, rumah besar, mobil mewah kalau tidak sholat subuh berjamaah. Gerakan sholat subuh berjamaah, biker subuhan. Anak-anak muda, gerakan subuh berjamaah. Takbir. Angkat tangan, gerakan biker subuhan. Masya Allah. Gara-gara biker subuhan, kalau hambo yang viral naik Harley. Datanglah mereka ke hotel. Ustaz Somad, ya. Ustaz mau kami ajak sholat subuh ke masjid pakai motor. Nanti Ustaz kami bonceng di belakang. Dalam hatian mau penghinaan. Disangkonya mau tak pandai naik motor. Ambo lah mau jadi ojek. Mari ambo bawa. Ambo bawalah pagi itu dari hotel ke masjid di Batam. Ambo cari ke belakang, hilang orang tu. Sampai ke masjid ambo tanya, mana rekamannya? Ada enggak kalian rekam ambo bawa oto kau tadi? Mohon maaf Pak Ustadz, kameramen ketinggalan. Akhirnya habis ceramah subuh, baru ambo pelan. Kameramen pun dari muka. Diviralkan mereka.
Jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai ke Padang, rupanya yang di Batam itu kurang gadang. Di Padang diaginan lebih gadang oleh Pak Komandan Dempom bekerja sama dengan Harley Davidson. Ambo pakai. Jadi waktu ditanya, Ustaz bisa pakai kok? Dalam hati ambo, ya Allah tolonglah jangan sampai jatuh. Kalau sampai jatuh sakitnya tidak sabar, malunya. Viral Ustaz Somad jatuh di Padang. Aku tanya ambo pun hati-hati. Agak-agak apa sedikit. Ada orang menyapu, ambo angguk-angguk sih. Tak berani lo mendadak, kaki mati mesin. Akhirnya sampai di Siko. Rupanya dari mulai Muko sampai Kateh, bapak-bapak yang mengawal tinggal di belakang. Dibiarkan mereka ambo surang naik Kateh. Ambo sangko tadi parkirnya di atas Iko. I love you too. Anak ketek. Jangan jadi isu. Masya Allah. Masya Allah. Tengok tuh. Nah, siapa namanya? Grande. Siapa? Grande. Nama apa? Nama Grande. Oh, Grande. Iyalah, apa ketinyo saya lah. Nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Hafiz Soleh. Hafiz Soleh. Hafal Quran dan soleh. Awak doakan anak-anak putra-putri Minangkabau jadi hafiz-hafizah. Abdul Somad mati dimakan cacing tanah. Mereka nilai akan melanjutkan Islam di Indonesia, di bumi Minangkabau. Ya Allah, saksikanlah di petang hari yang baik mulia ini. Jauhkan anak-anak kami dari narkoba, ya Allah. Jauhkan anak kami dari pergaulan bebas, ya Allah. Jadikan anak-anak kami penghafal Quran, ya Allah. Kalau mereka jadi polisi, jadi tentara, jadi pejabat, jadikan jabatan mereka itu untuk menolong agamamu, ya Allah. Lah, bawa turun. Neko lebih viral, lenyo dari Ambo. Ambo cameh juga kalau ada saingan-saingan gini kok. Oh, ndak lo bisa bahasa Indonesia. Matilah bunyi bule. Awak lo Pak Le. Be Ustaz. I want to be Ustaz. Oh, I want to be Ustad. Ambo ingin menjadi Ustad kecil. Insya Allah, we pray to Allah. All of us pray to Allah. Allah make you a good Ustad for your future. I also want to be doctor. Ingin jadi dokter. Masya Allah. Barakallah. Mau jadi dokter. Oh. Inyo ingin jadi Ustad, ingin pula jadi dokter. Yang ambo pahami berarti Ustad yang dokter yang pandai ceramah. Amin. Dia jadi dokter, tapi dia juga pandai ceramah. Maka ceramahnya, pembahasannya tentang mukjizat wudu. Kenapa kita mesti cuci tangan? Karena ternyata di ujung-ujung jari ini ada keringat, ada asam. Penyebab penyakit batuk, influenza, tipus. Tapi kalau sering cuci tangan, makan kan bersih. Kalau Abdul Somad yang menjelaskan, orang tidak percaya. Entah iya, entah tidak. Tapi kalau dokter yang menjelaskan, insya Allah dia akan jadi dokter, dia akan jadi ustaz, dia paham Al-Quran, dia paham yang tersurat, dia paham yang tersirat. Kita doakan jadi ustaz dokter yang soleh-soleh. Mau jadi apa? I want to be a doctor. Mau jadi apa? I want to be a doctor. Saya ingin menjadi dokter. Lamu anggota manuang, mangalah anak-anak ketek kau ingin jadi dokter. Lama ambo pikir, mana mereka ingin jadi dokter? Baru ambo paham. Tukang, tahu tukang? Martilnya sekarang itu basi. Dari pagi sampai sore, kolompang. Gajinya 75.000. Dokter, martilnya ketes. Ketes ya mas. Ada pasien, dipukulnya ke lutut pasien. 5 juta. Sebelah kiri 5 juta. Kannya 5 balik. Mau jadi dokter? Sadonya pulau ini jadi dokter. Kalau sadonya dokter sih anak sakit. Tukang jaga malam. Tukang jaga malam. Saya
Gambar baterainya kucing disambah petir. Baterainya 6, baterai gadang, jago malam dari jam 6 sore sampai jam 6 subuh, gaji sebulan 1,5 juta. Dokter, senternya ketis. Bapak, ibu, buka mulutnya. 5 juta. Banyak pasien enggak amo manutui. Sebab kalau buka 5, tuti itu igo. Buka tuti 8. Mau jadi dokter? Kita doakan dokter-dokter yang duitnya banyak, dokter ini yang bersedekah. Hai dokter-dokter, hai dokter yang duit banyak, cari tanah, buka pondok tahfiz Quran supaya anak-anak kita hafal Quran. Setuju? Dokter-dokter yang baik, dokter-dokter yang bersedekah, dokter inilah yang menyelamatkan bumi Minangkabau dari tsunami, dari gempa bumi. Amin. Dokter-dokter yang pelit, siap-siaplah dimakan tanah. Rajin-rajin bersedekah, sudah. Jauh dari riba, sudah. Jauh dari zina, sudah. Amar ma'ruf nahi mungkar, sudah. Nan kalimonan terakhir, ad-doa silahul mu'min. Doa senjata orang yang beriman. Apa doanya? Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan bumi Minangkabau, jauhkan Padang, jauhkan Indonesia dari malapetaka, dari zina, dari narkoba, dari gempa bumi, dari pergaulan bebas. Ustaz, kami tidak bisa bahasa Arab, Pak Ustaz. Tidak usah pakai bahasa Arab, bahasa Wawa. Ya Allah, jauhkan bumi Minangkabau dari Gampo, dari Galodo, dari sadu-sadunan bahaya lah ya Allah. Insya Allah, jangan ragu, jangan takut. Doa pakai bahasa Indonesia pun dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa 5 poin yang disampaikan Ustaz Abdul Somad di Pantai Padang? Rajin bersedekah, jauhkan dari riba, jauhkan dari zina, terus amar ma'ruf nahi mungkar, tutup dengan doa. Tutup dengan doa. Alhamdulillah tadi sudah diadakan zikir akbar, bersolawat, berdoa bersama-sama. Insya Allah doa kita ini dikabulkan, diperkenankan Allah SWT. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Istighfar di depan orang banyak bagus, tapi istighfar yang paling bagus di tengah malam bangun sendirian. Bangun malam istighfar, bangun malam tahajud, bangun malam salat taubat, bangun malam, bangun malam. Kok banyak orang gini bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam Manchester United, Liverpool. Bangun malam ngopi-ngopi bareng sakau mabuk. Bangun malam kencing. Bangun malam ambil air wudu, nan patamo salat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar perti. Kalau yang Muhammadiyah tidak pakai usolli, Allahu Akbar. Pakai usolli bagus, tak pakai usolli bagus. Jangan gara-gara yang usolli yang tak usolli berkelahi. Siapa galak nak sembahyang. Yang sudah berjilbab bagus, yang sudah bercadar bagus. Yang bercadar dengan berjilbab jangan kelahi. Karena kalau yang berjilbab mengejek, yang bercadar mengejek berjilbab, yang ketawa siapa? Tidak pakai celana. Masya Allah, tabarakallah. Ini Abdul Somad sudah keluar dari kode etik. Karena janji jam 5.30 mesti selesai, sudah jam 5.45. Rupanya kalau kita ceramah di depan orang yang hatinya terbuka, waktu yang lama pun tak terasa. Betul? Kenapa Abdul Somad ceramah tak terasa waktu? Kata jamaah, Ustaz saya tak terasa, kami lamuan terasa. Di Padang, di Minangkabau, kalau Abdul Somad ceramah, jamaah ini bukan cuma hatinya terbuka, mulutnya pun terbuka. Hati-hati masuk lalat. Oh, sampai bubuih-buih. Itu ada jaket. Jaket apa tuh? Hah? Jaket subuhan, biker subuhan. Jadi majlis Rasulullah salatullah salamullah
Yasin Habibillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Berikut ini pemakaian jaket dari anak-anak muda yang akan dipakaikan ke Abdul Somad. Ambo pun tagak lah kan, tagak dipakaikan jaket. Habis itu foto-foto. Selesai acara datang anak muda. Ustaz, buka Ustaz. Loh tadi untuk foto-foto aja. Awak sangka untuk awak. Punya indah. Tapi anak-anak muda itu tidak. Jaketnya mantap, brother. Cetak banyak-banyak. Nanti kita iklankan. Anda ingin mendapatkan jaket ini, dapatkan ke nomor WhatsApp berikut ini. Like and share. Nanti mau masukkan ke Instagram. Nanti itu yang followernya juta-jutaan itu. Yang belum follow, segera follow. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 poin yang disampaikan Al-Fakir, hamba Allah yang penuh dengan dosa. Mudah-mudahan kita yang banyak dosa ini minta ampun kepada Allah supaya selesai dari acara ini pulang kita dalam keadaan bersih dari dosa-dosa, dijauhkan dari maksiat, selamat kita dari malapetaka, anak cucu kita menjadi para penghafal Quran, dijauhkan kita dari dukun. Wah, kok tiba-tiba ke dukun? Ambo mengingat pedagang ini tiba-tiba ingat dukun. Karena pedagang bersaing, satu laku, satu tak laku. Yang satu orang ramai makan minum, yang satu singgah tak ada singgah. Kenapa? Kenapa kau tak singgah ke sini? Setiap saya lewat saya tengok macam kuburan. Rupanya di depan tual jualannya itu disiramkan air mandi orang mati. Sebagaimana orang melihat air mandi orang mati, melihat kubur, begitulah melihat warungnya. Man ataka hinan, siapa yang datang ke dukun? Siapa yang datang ke dukun? Falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Hai dukun-dukun. Hai dukun-dukun. Bertobatlah kalian dukun. Ingat, neraka jahanam tempat kalian dukun. Setan-setan kawan kalian, iblis-iblis kawan kalian. Apa yang kalian cari? Hai yang datang ke dukun, bertobatlah. Like and share. Share ke persatuan dukun-dukun. Ustaz tak takut kalau disantet dukun. Apa yang saya takutkan santet? Ini alim-alim ulama mendoakan saya. Pemimpin-pemimpin yang adil mendoakan saya. Tentara-tentara, polisi-polisi. Kalau kalian nampak dukun menyantet saya, tangkap, tembak kepalanya. Kalau dia mati, saya tak tanggung jawab. Tak boleh. Kita hanya mendoakan dan mengajak ke jalan kebaikan. Dukun juga menyebabkan turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Zaman Umar bin Khattab ada razia, bukan STNK, bukan BPKB, tapi razia dukun. Orang Eropa mengikut gerakan Umar, maka di Eropa abad ke-15 ditangkap dukun-dukun, ditangkap semua dukun, ditangkap, dibakar hidup-hidup. Ada satu yang lolos, namanya baca sejarah supaya kita paham ini dengan baik. Alhamdulillah, Minangkabau selamat dari semua yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Waktu dikabulkan doa, waktu terbit matahari, dan diantaranya waktu tenggelam matahari. Tak lama lagi matahari akan tenggelam. Di saat penuh mustajab doa ini, terimalah doa dari orang Minangkabau, terimalah doa kami dari Kota Padang. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbana alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal ya Allah. Wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri ya Allah. Wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wa li abaina, ayah kami. Wa li ummahatina, mak kami yang sudah mengandung kami 9 bulan 10 hari, menyusukan kami 2 tahun. Mengalir darahnya dalam badan kami, tak sanggup kami balas budi baiknya. Kalau dia sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Allahumma ja'al kuburahum radatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al kuburahum hufratan min ubarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah.
Allah mahfaz syababal muslimin, anak-anak muda kami, harapan bangsa bumi Minangkabau, calon-calon pemimpin masa depan. Jaga mereka dari narkoba ya Allah, jaga mereka dari virus HIV AIDS ya Allah, jaga mereka dari LGBT ya Allah, jaga mereka dari pergaulan bebas ya Allah.